Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat setia channel ya, dimanapun anda berada, saya harapkan dan saya doakan semoga kalian semua ya masih diberi kesehatan, murah rezeki, dan dilancarkan segala aktivitasnya. Oke, pada kesempatan video kali ini ya, saya akan membahas ataupun memberikan cara dan triknya yang mengajukan di aplikasi pinjaman uang online mudah cair ya, pastinya terbaru di tahun 2022. Nah, bagi sahabat-sahabat ya yang penasaran cara mengajukan di aplikasi ini, terus sahabat-sahabat tonton video kali ini ya sampai tuntas, jangan di skip-skip agar nantinya sahabat-sahabat bisa memahami ya untuk mengajukan di aplikasi ini. Nah, untuk mengajukan di aplikasi ini ya pastinya ada beberapa syarat yang harus sahabat-sahabat lengkapi ya di saat sahabat-sahabat nantinya mengajukan di aplikasi ini. Namun sebelum saya membahas lebih lanjut terkait dengan aplikasi ini ya, bagi sahabat-sahabat yang baru bergabung di channel ini ya, ataupun sahabat-sahabat yang sudah menjadi penonton setia channel ini, saya mohon terus dukungannya ya di channel ini agar channel ini terus berkembang dan terus memberikan video-video terbaru ya untuk kalian semua dimanapun anda berada, dengan cara tekan like, subscribe, comment, share, serta nyalakan notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan pemberitahuan ya di saat channel ini update informasi terbaru seputar pinjaman uang online. Nah, langkah yang pertama yang harus sahabat-sahabat siapkan ya di saat sahabat-sahabat mengajukan di aplikasi pinjaman uang online ya. Yang pertama, sahabat-sahabat harus menyiapkan KTP elektronik ya. Lalu selanjutnya sahabat-sahabat sudah berwarga negara Indonesia. Nah, selanjutnya ya sahabat-sahabat sudah berusia 19 tahun ke atas dan sudah mempunyai nomor handphone yang aktif. Selanjutnya ya yang terakhir sahabat-sahabat harus mempunyai nomor rekening bank ya. Nah, dari sini ya sahabat-sahabat dari beberapa persyaratan itu ya sahabat-sahabat sudah bisa mengajukan di aplikasi pinjaman uang online. Nah, yang pertama ya sahabat-sahabat, khususnya para pengguna baru yang masih mempunyai data fresh ya, sahabat-sahabat ya jangan langsung meminjam di aplikasi di aplikasi yang masih legal ya. Karena nantinya sahabat-sahabat walaupun mengajukan di aplikasi ilegal yang masih data fresh itu sifatnya percuma ya, karena nanti pengajuan kalian tidak akan di-ACC oleh aplikasi ilegal. Nah, sahabat-sahabat yang harus melakukan terlebih dahulu ya, sahabat-sahabat harus meminjam di atau mengajukan di Akulaku ya, kemudian Kredivo atau Shopee ya. Nah, di situ sahabat-sahabat langkah awal yang harus sahabat-sahabat lakukan untuk peminjaman. Nah, setelah itu sahabat-sahabat setelah nyampe batas waktu pembayarannya, sahabat-sahabat langsung membayar minimal 1 kali ya. Dan sahabat-sahabat harus mengambil pembayarannya hanya 1 kali saja, jangan melebihi dari itu ya untuk membuat profil yang bagus ya. Nah, setelah itu ya sahabat-sahabat terus ajukan seperti di aplikasi yang sudah legal ya, seperti EasyCash, kemudian Kredit Pintar, Rupiah Cepat ya. Nah, dari situ ya beberapa aplikasi yang sudah legal itu sahabat-sahabat harus betul-betul sportif ya dalam meminjam di pinjol yang sudah legal. Karena langkah awal itu ya yang harus sahabat-sahabat lakukan jika sahabat-sahabat akan membuat profil yang bagus di aplikasi yang sudah legal. Nah, nantinya di saat sahabat-sahabat sudah mencapai batas waktu pembayaran ya, sahabat-sahabat harus betul-betul membayarnya, jangan sampai sahabat-sahabat telat bayar ataupun gagal bayar ya. Maka dari situ nantinya sahabat-sahabat tidak akan pernah di ACC ya di saat sahabat-sahabat sudah pernah gagal bayar di pinjol
yang sudah legal. Dari beberapa aplikasi yang sudah barusan saya sebutkan, itu betul-betul sahabat-sahabat harus betul-betul punya rawatan ya di aplikasi yang sudah legal. Nah, setelah itu ketika sahabat-sahabat sudah mempunyai data yang bagus, profil yang bagus di pinjol yang sudah legal, maka nanti sahabat-sahabat bisa mengajukan di pinjol yang manapun ya, baik yang sudah legal maupun yang ilegal. Nah, selanjutnya ya sahabat-sahabat, di saat sahabat-sahabat meminjam di aplikasi pinjaman uang online ilegal ya, seringkali saya katakan di saat sahabat-sahabat mengajukan ya, amankan data kalian dengan beberapa cara yang sudah saya seringkali katakan ya. Nah, misalnya di sini sahabat-sahabat mempunyai HP lebih dari satu ya, itu mungkin langkah yang bagus ya di saat sahabat-sahabat mengajukan di pinjol yang ilegal. Nah, HP yang satunya sahabat-sahabat bisa digunakan untuk pinjaman uang online, dan HP yang satunya sahabat-sahabat bisa digunakan untuk handphone pribadi. Jadi sahabat-sahabat jangan dicampur aduk ya antara HP khusus pinjol dan HP khusus pribadi ya, jangan dicampur aduk. Lalu yang kedua, misalnya sahabat-sahabat hanya mempunyai handphone satu, tetapi di situ ada ruang kedua ya, maka sahabat-sahabat bisa memanfaatkan ruang kedua ya untuk pinjol, dan ruang yang utama sahabat-sahabat bisa untuk digunakan handphone pribadi. Karena di pinjol ilegal itu ya akan mengakses seluruh kontak yang ada di handphone kita, dan juga akan mengakses seluruh media yang ada di handphone kita ya. Nah, maka dari itu sahabat-sahabat harus betul-betul mengamankan data-data sahabat-sahabat ya di saat sahabat-sahabat mengajukan pinjaman uang online yang masih legal, agar nantinya sahabat-sahabat walaupun nanti sahabat-sahabat gagal bayar ya di aplikasi yang ilegal, data-data sahabat-sahabat tetap aman yang tidak akan disebarluaskan oleh aplikasi yang ilegal. Nah, di sini ada beberapa viewer saya ya yang nanya kenapa Bang kok pengajuan saya sering outol di saat saya mengajukan di pinjol yang ilegal. Nah, pastikan ya sahabat-sahabat saat mengajukan jangan menggunakan wifi atau hotspot ya. Sahabat-sahabat harus menggunakan data seluler sendiri ya atau pribadi. Mungkin faktor itu ya sahabat-sahabat ditolak oleh aplikasi pinjaman uang online ilegal. Nah, selanjutnya sahabat-sahabat nomor KTP-nya ya atau uniknya sahabat-sahabat harus betul-betul aktif terdaftar di Dispenduk Capil ya. Karena nanti ketika itu nonaktif, maka juga itu faktor penyebab pengajuan sahabat-sahabat ditolak di aplikasi ilegal. Nah, selanjutnya sahabat-sahabat jangan menggunakan data orang lain ya, seperti nomor rekening, walaupun itu menggunakan punya saudaranya, punya orang tuanya ya, itu tidak boleh ya sahabat-sahabat ya. Sahabat-sahabat harus mempunyai sendiri, dan yang sahabat-sahabat masukkan atau daftarkan ke aplikasi harus milik sendiri, jangan milik orang lain, karena itu juga faktor penyebab ditolaknya sahabat-sahabat pengajuannya di aplikasi yang ilegal. Nah, selanjutnya ya di daerah tersebut sudah banyak yang menggunakan pinjaman uang online ya. Namun di daerah tersebut sudah banyak yang gagal bayar ya, sehingga sama pihak aplikasi ya daerah tersebut di blacklist oleh aplikasi, sehingga itu juga penyebab utama pengajuan sahabat-sahabat sering outol di saat sahabat-sahabat mengajukan di aplikasi yang ilegal. Dan mungkin itu beberapa faktor ya yang sudah barusan saya sebutkan penyebab pengajuan sahabat-sahabat ditolak oleh aplikasi pinjaman uang online ilegal. Oke sahabat-sahabat semuanya dimanapun Anda berada ya, langsung saja kita ke aplikasi pembahasannya. Nah, aplikasi saat ini yang saya bahas yaitu Beruntung ya, ini aplikasinya.
Nah, sebelum sahabat-sahabat mempunyai aplikasi ini ya, sahabat-sahabat bisa mendownload di Google Play Store, yaitu nama aplikasinya yaitu Beruntung. Nah, setelah sahabat-sahabat membuka aplikasinya seperti ini ya tampilannya, sahabat-sahabat langsung scroll ke bawah dan setujui. Nah, sahabat-sahabat langsung izinkan Beruntung untuk mengakses ya. Nah, ini masih loading. Nah, sahabat-sahabat, yang langkah pertama ya, sahabat-sahabat harus mendaftar dengan menggunakan nomor handphone ya. Karena nanti sahabat-sahabat akan dikirimi kode notifikasi oleh aplikasi ini, sehingga nanti sahabat-sahabat tinggal memasukkan ke aplikasi ini. Nah, perlu saya sampaikan ya bahwasanya aplikasi ini menawarkan limit pinjaman ya tertingginya mencapai 8 juta, bro. Wow, sangat besar sekali ya. Dengan tenor waktu yang diberikan di sini 91 hari ya, dan juga suku bunga 0,05% per harinya. Namun sahabat-sahabat perlu ketahui ya, di pinjol ilegal itu misalnya sahabat-sahabat ya, tenor yang diberikan itu tidak sesuai dengan di profil yang ada ya, melainkan tenor yang diberikan hanya 7 hari ya, dan maksimalnya mencapai 10 hari. Dan juga potongan di pinjol yang ilegal itu lumayan besar ya. Jadi sahabat-sahabat harus betul-betul pertimbangkan ya di saat sahabat-sahabat meminjam di aplikasi pinjaman uang online ilegal. Khawatir nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh sahabat-sahabat ya, sehingga nanti sahabat-sahabat data-data sahabat-sahabat akan disebarluaskan ke seluruh kontak yang ada ya di handphone kita, di handphone sahabat-sahabat, di saat sahabat-sahabat tidak mengamankan data-data sahabat-sahabat. Nah, setelah sahabat-sahabat berminat meminjam di aplikasi ini ya, sahabat-sahabat langsung cek limit sekarang. Nah, dari sini sahabat-sahabat akan diarahkan untuk memverifikasi atau mendaftar dengan menggunakan nomor handphone ya. Nah, sahabat-sahabat tinggal izinkan Beruntung untuk melakukan mengelola panggilan telepon atau mengakses ya. Selanjutnya yaitu mengakses seluruh kontak. Sahabat-sahabat tinggal izinkan semua ya. Izinkan Beruntung untuk mengakses foto media ya. Sahabat-sahabat terus izinkan ya, karena kalau tidak diizinkan nanti sahabat-sahabat tidak bisa mengajukan di pinjol ini. Nah, setelah itu ya sahabat-sahabat langsung cek limit ya. Selanjutnya yaitu akan diarahkan untuk mengisi seperti tanggal lahir ya, kemudian jenis kelamin, selanjutnya yaitu status perkawinan ya, sudah menikah apa belum, alamat ya, alamat kalian ya, dari provinsi, kabupaten, dan juga kelurahan atau desa ya. Nah, selanjutnya yaitu alamat jalan sahabat-sahabat, selanjutnya yaitu jenis pekerjaan sahabat-sahabat itu sebagai apa ya. Sahabat-sahabat tinggal menyelesaikan saja. Nah, setelah sahabat-sahabat mengisi ini dengan benar, langsung tekan lanjut di bawah ini. Nah, selanjutnya sahabat-sahabat akan diarahkan untuk mengisi kontak darurat ya. Di sini ada 2 permintaan kontak darurat. Pastikan sahabat-sahabat untuk mengisinya nomor tersebut ya harus berbeda, dan juga hubungannya harus berbeda ya, karena salah satu nomor ini akan dihubungi oleh aplikasi ini. Nah, setelah sahabat-sahabat mengisi dengan benar, langsung tekan lanjut di bawah ini. Nah, selanjutnya sahabat-sahabat akan diarahkan untuk mengisi informasi utama ya. Nah, di sini sahabat-sahabat untuk informasi utama akan diarahkan untuk memfoto KTP, kemudian diarahkan mengisi nama sesuai KTP, kemudian nomor NIK KTP ya, dan memfoto kita dengan menggunakan KTP. Nah, setelah sahabat-sahabat mengisi dengan benar, langsung tekan lanjut di bawah ini. Nah, yang terakhir sahabat-sahabat akan diarahkan mengisi nomor rekening bank ya. Pastikan sahabat-sahabat mengisinya harus milik sendiri, jangan milik orang lain ya. Karena nanti di saat sahabat-sahabat mengajukan atau mengisi
mengisi data-data orang lain, maka nanti pengajuan sahabat-sahabat akan ditolak oleh aplikasi ini. Nah, dari beberapa informasi ini ya sahabat-sahabat harus memberikan data-data yang bagus dengan sebenar-benarnya ya. Karena dengan demikian pengajuan kita akan di-ACC oleh aplikasi ini ya. Namun sebaliknya ketika sahabat-sahabat tidak memberikan data-data sebenarnya, sahabat-sahabat memberikan data-data yang tidak valid menggunakan data orang lain ya, maka pengajuan sahabat-sahabat akan ditolak oleh aplikasi ini. Oke sahabat-sahabat semuanya dimanapun Anda berada ya, demikian sedikit pembahasan kali ini ya. Mudah-mudahan video kali ini menambah wawasan untuk kalian semua dimanapun Anda berada, dan semoga pengajuan kalian ya di aplikasi ini atau di aplikasi lainnya segera di-ACC dan segera dicairkan sehingga kebutuhan finansial sahabat-sahabat segera teratasi. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.